Bisa sampai. Baik, terima kasih, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Kecu, Pak Arif, Kakak Charles, apa kabar? Lama jumpa setelah pandemi. Terima kasih sekali lagi penjelasannya. Saya akan menjelaskan beberapa data dan mengartikannya. Ya. Coba next. Ada beberapa hal yang ingin saya share. Yang ini nanti cepat saja, tapi yang nomor 2 tentang transformasi struktural agak lama akan bisa bahas, karena setelah itu kita bahas TSP, Pak. Pak Charles, Pak Kecu, kita bahas total faktor productivity yang sebetulnya juga menjadi tantangan kita juga, ya, karena produktivitas pertanian turunnya memang kecil, tapi lihat betul. Kemudian yang keempat, ini agak jangka panjang. Tadi Pak Carlos sudah menyampaikannya. Saya membahasnya mengenai 2 isu sekaligus, terutama untuk padi. Konteksnya adalah penurunan kapasitas produksi. Jadi kapasitasnya yang menurun karena banyak hal, ya. Dan yang isu kedua, disparitas wilayah. Orangnya kurang jelas. Orangnya kurang jelas. Jawa dan luar Jawa dan kemudian ada 2 slide mengenai sawit dan diplomasi. Kira-kira seperti itu, dan terakhir penutup. Baik, seterusnya yang berhubungan dengan angka, silakan. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak dan Ibu mendengarkan presentasinya Pak Kepala BPS, Pak Kecu tadi, saya tidak akan mengulangi ini lagi. Esensinya, sektor pertanian tumbuh positif. Tahun lalu positifnya 3,61%, ya cukup besar juga sih. Walaupun tahun lalu ingat masih ada kemarau panjang dan produksi padi turun, itu pun masih positif. Tahun ini 175 ya masih lebih baik dibandingkan ekonomi yang kontraksi. Tapi Pak Charles, kita perlu waspadai beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Nanti setelah kita lihat sama-sama. Coba next. Bapak-Ibu sekalian, begini, di dalam membahas pertanian dalam konteks pembangunan. Iya Pak, siapa? Ya, konteksnya itu 2 hal yang perlu kita lihat. Tadi Pak Kecil sudah menyampaikan, Pak Arif sudah menyampaikan. Satu mengenai pertanian yang kembali menjadi tumpuan, menjadi the last resort. Tumpuan itu karena setelah kita lihat loh, setelah pandemi jumlah tenaga kerja yang terlibat di pertanian naik, jauh sekali naiknya. Dari 36,71 menjadi 41,13. Mungkin saya salah angka, tapi kayaknya nggak juga. Jadi dari 27,5% menjadi 29. Jadi orang kembali ke desa, Pak. Kembali ke desa itu tafsirnya bisa 2. Kalau menurut Pak Charles tadi baik, karena ada banyak kesempatan, tapi ada tafsir berikutnya. Di sana sektor pertaniannya menanggung beban baru. Beban barunya itu adalah karena yang biasanya ditanggung sektor perkotaan, tapi sektor perkotaannya kolaps, jadi ditanggung sektor pertanian dan pedesaan. Kalau mampu menanggung, bagus. Tapi kalau konsekuensi kepada penurunan produktivitas, this is very serious. Kita mungkin nggak mampu menanggung itu terlalu banyak. Betul, dia menjadi bantalan, sesuai dengan di judul kita. Betul dia menjadi bantalan, tapi kalau bantalannya diinjak terlalu banyak, mungkin kempes juga, kira-kira gitu kasar-kasarnya. Dan konsekuensi berikutnya adalah, kita ingat waktu di S1, tingkat 1, kita belajar mengenai transformasi struktural. Dalam transformasi struktural itu, makin maju suatu negara, share PDB makin menurun, share tenaga kerja makin menurun. Ketika ada gangguan sedikit, betul boleh naik, tapi naiknya jangan terlalu lama. Dia harus kembali ke sektor industri dan jasa, karena walau bagaimanapun nanti menjadi tambahan beban baru. Mungkin di pertanian dan pedesaan, ya.
memang sekarang peningkatan kemiskinan kata Pak Kecut tadi di perkotaan lebih besar. Lebih besarnya itu naiknya 1,32% di perkotaan dan di pedesaan naiknya 0,6% poinnya. Jadi saya pelototin angka-angka ini kita bikin tafsir sekarang karena kayaknya tafsir menjadi lebih penting dari angkanya itu sendiri supaya kita tidak terlalu menyimpulkan gelondongannya, tapi kita perlihat betul detailnya. Kalau memang masih mampu menanggung, fine. Kalau tidak menanggung lagi, kelepek Pak. Kalau sudah dia kelepek itu apapun pada nggak enak juga konteksnya. Karena di sini ada data penganggurannya BPS juga di job terakhir itu 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi menurut BPS ya pada 2020 dengan rincian 2,56 juta menjadi pengangguran baru, kemudian hampir 1 juta menjadi bukan angkatan kerja. Jadi nggak kerja dia mau gimana ya, mungkin ada yang pensiun juga. Tapi hampir 2 juta, 1,77 sementara tidak bekerja. Dan sebagian besar kerja shorter hours. Kalau teman-teman di Indef, nggak tahu dikurangi nggak kalau bekerja di rumah. Kalau pendapatannya dikurangi, ini juga. Tapi yang jelas ada pengurangan jam kerja, pasti itu. Nah bayangkan kalau ini di garmen, dia berkurang pendapatannya. Coba next lagi. Nah yang ini saya tunjukkan angka. Saya memang selalu update ini per 5 tahun ya, kebiasaannya mungkin lebih baik tidak per 5 tahun, tapi kan datanya terlalu panjang, tapi kalau diupdate 5 tahun, jadi kalau melihat transformasi ini Pak, sulit kita untuk menjadi negara maju, berkembang mengandalkan industri dan jasa itu. Mohon lihat yang atas ya, jadi kita lompat ke jasa, lompat ke sektor jasa tanpa penguatan sektor manufaktur. Dan saya sudah tambah, sudah baik saya manufaktur dan tambang saya gabung ya kalau supaya itu jelas perhitungannya karena sama-sama menyerap tenaga kerja juga. Nah dilihat di tenaga kerjanya nggak nambah ternyata di industri dan jasa itu nggak mungkin dong. Jadi untuk menjadi negara modern itu industrinya kan harus berkembang, harus maju, harus menyerap tenaga kerja. Startupnya kalau memang mau masuk di situ yang lebih mengandalkan sektor industri dan jasa, dia yang menciptakan lapangan kerja, dia yang mengurangi kemiskinan sebetulnya. Ya kita bisa berdebat panjang, tapi tidak sehat singkatnya dengan perform atau postur struktural transformasi struktural begini berat bebannya. Kapan bebannya sekarang sudah terlihat, tapi ke depan bisa lebih berat lagi. Coba next. Yang lain sekarang kita bahas yang hal lain. Bapak Ibu sekalian, sekarang di dalam sektor pertaniannya sendiri, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Charles, Pak Arief juga menjelaskan ini, memang horti dan tanaman pangan paling tinggi. Dan rekornya ini fantastis juga, lumayan juga ya, karena walaupun not that bad, kalau melihat data berasnya sih malah keturunan nyaris konstan ya, tapi bagusnya harganya tidak jatuh-jatuh amat. Kalau di horti dan tanaman pangan, dia tumbuh tinggi. Tapi di perkebunan harganya rendah sehingga tumbuhnya rendah. Kan pertumbuhan itu kita lihat dihitung dari nilai tambah ya. Nah, peternakan justru minus karena harga yang diterima peternak rendah Pak Charles. Yang menarik itu harga di konsumen tetap tinggi. Jadi ibu-ibu yang belanja tetap tinggi, tapi harga di peternak pernah 15.000 itu untuk daging hidup itu kan keterlaluan. Selama 18, 19 terakhir kemarin pas bulan Januari masih masih tambah 18. Kemudian perikanan. Perikanan ini tumbuh tapi ada masalah di pemenuhan bahan baku, sehingga untuk menggenjot nilai tambahnya masih lebih lambat ya. Kalau kehutanan oke lah, kehutanan memang masih terkontraksi tapi rendah. Dan Bapak Ibu sekalian, yang saya sorry tadi, TFP-nya itu rendah dalam 16 tahun terakhir. Bahasa lain Mas Abra, dia menunjukkan produktivitas yang menurun. Coba next slide. Slide berikutnya ini cukup jelas, tapi ini mungkin ada angka kita skip saja sama dengan yang saya jelaskan tadi, cuma tabel lengkapnya.
Tapi saya menuliskan tabel ini perlu setengah hari terus terang menyusun tabel ini. Terus. Bapak-Ibu sekalian, di slide yang ini saya kutip studinya Mas Fahmi, Dr. Irfan Fahmi IPB ya. Beliau menghitung elastisitas output pertanian terhadap faktor produksi yang diagregasi menjadi agregasi kapital dan tenaga kerja. Dan menariknya, rupanya sudah mulai menggunakan kapital, which is oke, karena tenaga kerja makin lama makin mahal. Tapi elastisitasnya itu kapital 0,9 artinya 1% mendorong output sektor pertanian 0,9%. Kalau tenaga kerja 0,1%. Itu poin saya tadi. Kalau tambahan tenaga kerja terlalu banyak, nggak banyak nambahan produktivitasnya. Get the point ya. Jadi yang benar itu kalau efisiensinya ditingkatkan. Ya, gitulah. Next. Mas Fahmi juga menghitung, Mas Fahmi dan kawan-kawan, dia bandingkan PFP di sektor pertanian dan PFP di ekonomi secara umum. Nah, di pertanian lebih rendah dong dibandingkan di PFP ekonomi secara umum. Saya pikir this is very serious. Ternyata sejak 2011, 10 tahun terakhir itu memang bahkan negatif. Negatifnya apa maknanya? Kalaupun ada peningkatan produktivitas, bukan karena perubahan teknologi. Makanya tadi apresiasi Pak Rektor yang harus menggenjot, harus berdasarkan perubahan teknologi. Nggak mungkin tidak. Kalau cuma nambah lahan saja nggak menghasilkan apa-apa. Tidak menimbulkan kesejahteraan bahkan. Kira-kira gitu kesimpulannya. Terus. Baik, isu yang ini isu berat. Saya hitung dari data yang diberikan Pak Kecuk, lebih tepatnya Pak Habib, Deputi Statistik Produksi. Saya selalu mendapat update data bulanannya, ternyata setelah dikumulasikan komplit setahun sampai 2020, sebelumnya saya menghitung positif, ternyata negatif, tapi 0% lambat lah. Sehingga memang 2019 ke 2020 nyaris tidak ada peningkatan produktivitas. 0 bahkan peningkatannya. Mengapa? Salah satunya production capacity is decreasing. Kapasitas produksinya yang menurun, mau jungkir balik segala maupun kalau kapasitasnya menurun, ya sulitlah peningkatan produktivitas. Mengapa menurun? Karena pengelolaan air, salah satunya. Mengapa menurun? Karena capacity building tidak jalan. Karena ada land fatigue, kita bisa perpanjang ya. Ada ketergantungan pupuk kimia ini Kakak Charles. Ketergantungan pupuk kimia dari petani kepada pupuk ini sangat besar. Jadi malah petani gatel kalau tidak memupuk. Padahal ada batasnya juga. Dan studi sudah menyebutkan sudah banyak overuse, sudah banyak mengaplikasikannya lebih besar. Kemarin dari lapangan, dari Desember saya dari lapangan, Bapak kenapa tabur sebanyak itu Pak? Bahkan sampai setengah ton loh Pak per hektar Pak. Kalau 300 itu masih kecil, 300 kilo untuk 400 kilo, setengah ton sebar begini. Saya kebetulan mengunjungi Madura, kampung sendiri. Kenapa Pak? Biar biru Pak katanya, biar daunnya biru hijau kalau jadi mereka kalau lihat daun hijau itu senang. Belum tentu padahal itu akan menimbulkan biji karena fase generatif yang lebih penting dibandingkan fase vegetatif gitu. Kalau masih ingat ilmu pertanian, ilmu biologinya, kalau sudah di atas 2 bulan 3 bulan harus di stop urea, diganti NPK supaya dia bunting padinya dan jadi bernas, kira-kira gitulah bahasa kasarnya. Kita bisa lebih perpanjang di sini. Terus, Bapak-Ibu sekalian, berikutnya ini yang saya sampaikan tadi adalah disparitas melebar. Bapak-Ibu sekalian, sengaja data ini saya kumpulkan satu-satu, BPSI tidak mengagregasi, begini kita agregasi satu-satu. Saya lihat produktivitasnya. Yang biru Indonesia. Kalau yang hijau kiri itu selain Sumatera, Kalimantan, maka Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Nggak ada yang bisa ngalahin Jawa. Ya kita paham Jawa volkanik ya, tanah volkanik, jadi memang sangat subur. Food estate yang betul kita harus kawal sama-sama, dan maksimum dia hanya produktivitasnya 3,37, 3,4. Jadi memang tidak banyak menambah. Ya lumbung boleh, tapi jauh kalah dibanding Jawa, sehingga tugas masih panjang untuk memulihkan lahan atau bahkan lahan yang awalnya gambut, ya yang awalnya mineral,
kita suburkan dulu tanahnya, baru nanti bisa jadi. Tanah itu harus jadi dulu, baru produktivitasnya, kapasitasnya bisa meningkat. Sedikit mengenai sawit, mumpung masih hot. Bapak Ibu sekalian, next. Yang disampaikan oleh Pak Kecu tadi, betul, pertanian berkontribusi pada neraca perdagangan dan bahkan membuatnya surplus. Dan surplusnya itu nggak tanggung-tanggung, 21,27 miliar US dollar is a lot of money, 300-an triliun toh. Itu serius sebetulnya. Karena walau bagaimanapun kalau sudah sampai situ ya lihat angkanya semuanya naik, tapi di volume ekspor minyak sawitnya ada keturunan sedikit. Mengapa turun? Lihat yang tanda merah, yang naik cuma Pakistan dan India. Nah, kita ada persoalan di diplomasi. Kita dikerjain lah di negara-negara tujuan, terutama Eropa. Dan Amerika konon akan ngerjain pula. Dan yang terbaru itu justru Swiss, Switzerland ya, mereka akan referendum apakah akan menerima sawit Indonesia atau tidak. Nah, yang begini Pak, jadi ada unsur-unsur detail yang menjadi hambatan. Oke, kita kadang berbangga, ya udahlah nggak usah diekspor, kita gunakan dalam negeri aja untuk mengembangkan biofuel. Tapi kan bukan seperti itu solusinya. Diplomasi harus jalan terus. Coba next. Saya usul diplomasi yang harus kita usung itu, saya ambil dari Pak Wamenlu ini, dari Pak Mahendra Siregar. Kata Pak Wamenlu, harus komprehensif, harus holistik, harus non-diskriminatif, dan nyambung dengan tujuan SDGs. Di situ saya pikir yang kita harus berjuang. Yang kanan bawah itu, di situ ada litigasi untuk WTO. Kita ingat sawit kita dikerjain lagi di WTO. Kita lagi akan sidang-sidang, biasa April sidangnya itu. Kemudian konteks SDG yang di bawah itu CPOC, Council of Palm Oil Producing Countries. Kebetulan saya terlibat di situ. Saya menjadi scientific committee di CPOC. CPOC untuk sementara anggotanya baru 2, Indonesia dan Malaysia. Akan nambah Kamboja, akan nambah Amerika Latin, akan nambah Afrika. Memang di luar negeri sudah dimulai digulir karena ini akan bikin kartel baru yang gitu-gitu. Tapi this is diplomasi, up and down, tarik ulur yang harus dilakukan. Next, last slide terakhir, karena ada 15 menit. Bapak Ibu sekalian, begini, karena tadi kita pertanyaan ke depan Pak Charles harus diperkuat. Kalau saya usul memang perubahan teknologi. No question about that. Benih, input line itu bisa pupuk ya, bisa kalau kata Pak Rektor tadi, pertanian precision, kemudian mekanisasi itu harus menjadi bahasa kita semua. Dan dari situ TFP-nya pelan-pelan bisa ditingkatkan. Itulah gunanya peningkatan lead bank. Pak Charles mungkin paham pengembangan atau penyatuan lead bank dalam BRIN sekarang masih banyak bermasalah, ada persoalan politik, kita paham ya. Tapi esensinya kita harus meningkatkan itu bahasa. Saya sering menggunakan quadruple helix, ABGC, Academic, Business, Government, and Civil Society. Kemudian yang berikutnya, kalau yang memang membasis pertanian Jawa dan Sumatera, perbaiki dulu supaya untuk meningkatkan kapasitas, ya, infrastrukturnya, akumulasi kapitalnya, kira-kira gitu lah. Setelah itu saya usul perikanan, perhatian khusus karena perikanan tadi masih positif tapi kecil sekali. Yang terakhir adalah SDM, pengembangan SDM pertanian, penyuluhan. Saya tulis di sini Trisula. Trisula itu pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Sengaja saya tuliskan BPTP dan BPP jika belum paham. BPTP itu Balai Penerapan Teknologi Pertanian, BPP Balai Penyuluhan Pertanian, yang kalau Pak Menteri disebut Kostratan. Disitulah yang kita perlu melakukan inklusif closed loop. Jadi masih banyak hal yang harus diperbaiki. Terima kasih, suara saya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.